adalah dua orang yang memegang kemudi. Kalau berlayar ombak tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah, lalu bila malam datang bulan bersinar, bintang gemintang gemerlapan, berlayar memang nikmat. Tapi satu saat angin puting beliung bertiup, gelombang menggunung, halilintar menyambar, kemudian petir berkilat. Kalau pada saat itu suami mau ngalor, istri mau ngidul, alamat perahu patah di tengah jalan, kandas di lautan sebelum sampai ke pantai yang akan ditujunya. Oleh karenanya perlu kekompakan. Maka sejak awal seharusnya dalam akan membina rumah tangga yang bahagia, itu lebih baik bicara yang pahit-pahit saja, supaya terjadi kesamaan langkah apabila menghadapi kesulitan dan cobaan, sabar apabila mendapat cobaan. Rumah tangga seperti kapal di lautan tadi tidak akan sunyi dari hantaman gelombang, tidak akan sepi dari tiupan angin topan, dari kilatan petir, dari sambaran halilintar. Baik suami, baik istri harus sabar menghadapi kesulitan. Kadang kesulitan dari segi ekonomi, kadang kesulitan dari segi mengarahkan dan mendidik anak-anak, kadang kesulitan karena banyak orang yang hasut dengan kita, kadang kesulitan berbagai macamlah yang menyebabkan kesulitan. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah sabar menghadapi segala macam kesulitan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kesulitan adalah bagian daripada perjalanan hidup. Siapa orangnya yang tidak pernah menemukan kesulitan dalam kehidupan? Rasanya hampir tidak ada. Dan memang kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Begitulah suami istri yang bertujuan mencari ridho Allah. Manakala suami berada dalam kesulitan, istri mencarikan jalan keluar atau berusaha memberikan jalan keluar. Sebaliknya, manakala istri dalam kesulitan, suami bisa mencarikan jalan keluarnya. Sabar dalam menghadapi segala macam kesulitan. Dalam surah Luqman ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur." Dan bersabarlah terhadap apapun yang menimpa kamu. Bersabarlah terhadap segala kesulitan yang kamu hadapi, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan sebagian dari perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kunci sabar sesungguhnya terletak pada keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang sabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan biasanya akan lebih mudah mencari jalan keluar. Tapi kalau sedikit kesulitan datang, kita tertimpa oleh kepanikan, oleh kegelisahan, dan oleh ketakutan yang tidak beralasan, maka kesulitan itu bukan saja tidak dapat diatasi, malah rasanya akan menjadi semakin besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah berhadapan dengan kesulitan, bagaimanapun besarnya rumah tangga itu. Itulah sebabnya kita memerlukan orang lain. Hidup berumah tangga itu seperti orang punya mata. Kalau mata kita kelilipan, kalau mata orang lain kelilipan, gampang kita tiup. Tapi kalau mata kita sendiri yang kena kelilipan, tentu kita memerlukan orang lain untuk meniupnya. Oleh karenanya, suami istri harus saling mencarikan jalan keluarnya. Walaupun kerjanya berbeda, suaminya pergi mencari nafkah, istrinya berdoa di rumah. Kalau perlu melakukan sholat duha, mendoakan agar usaha suaminya dimudahkan, dan begitu selanjutnya. Sehingga dengan adanya kebersamaan, walaupun tidak selalu bersama-sama, maka masing-masing melaksanakan tugas dengan tenang dan merasa yang satu berbuat untuk kepentingan yang lain. Inilah cirinya yang kedua, sabar bila mendapat
dan berhadapan dengan segala macam kesulitan. Kadang orang mendapat kesulitan itu berkeluh kesah. Bukan berkeluh kesah, tapi mencari jalan keluar dan mengambil hikmah yang ada di dalamnya apa. Karena bukan kemudahan, kesulitan yang membuat orang dewasa. Bukan kemudahan, tapi kesulitan yang membuat orang berpikir, dinamis, kreatif. Kalau seluruh jalan yang kita tempuh mudah saja, gampang saja, rasanya monoton kita ini. Kehilangan dinamika dalam perjuangan. Kesulitan yang membuat orang matang, kesulitan yang menempa kepribadian untuk lebih dewasa menghadapi bahtera kehidupan, membuat pandangan makin arif, wawasan makin luas, dan analisa semakin tajam. Sama saja dalam hidup. Sesungguhnya pujian sering menjadi racun, dan caci maki kalau kita tanggapi secara positif sering membuat kita makin dewasa. Jarang orang berpikir kalau dipuji, tapi baru dia merenung dan mencari diri setelah dicaci maki dan dikritik habis-habisan. Walaupun watak umum manusia senang dipuji, marah kalau dicaci maki. Biasanya kalau ketemu cewek cakep kita bilang, kamu cakep deh. Dia paling bilang, ah abang bisa aja. Walaupun dia bilang, ah abang bisa aja, hidungnya mah tetap mekar. Seneng kalau dipuji, itu kecenderungan manusia. Marah kalau dicaci maki, marah kalau dikritik. Tapi sesungguhnya pujian sering jadi racun. Caci maki sering jadi obat. Orang takut minum obat karena pahitnya, padahal efeknya itu akan lebih memberikan kesehatan kepadanya. Orang takut menghadapi kritik, orang takut dan tidak ingin dicaci maki, padahal itulah yang sesungguhnya menjadi cambuk kalau tidak dia salah tanggap, menjadi sugesti yang mendorong dia lebih maju lagi. Karena memang bukan pujian, tapi caci maki dan kritik yang membuat kita makin berpikir tajam. Jadi rumah tangga yang berhadapan dengan kesulitan demi kesulitan, biasanya kalau ditanggapi dengan sabar akan makin mengokohkan fondasi rumah tangga itu sendiri. Tapi kalau kesulitan dihadapi dengan tidak sabar, lalu mencari jalan pintas, kesulitan ekonomi, kebetulan istrinya cakep, istrinya disuruh ngojek. Dah lo ngojek aja deh, gue nungguin setoran dah. Suami tapak di rumah. Saudara hadirin yang saya muliakan, buat sepintas memang mendatangkan materi itu, mengatasi kesulitan ekonomi. Tapi apakah bahagia? Walaupun rumah bisa jadi besar, perabotan bisa serba lebih lengkap dan ada, tapi apakah semuanya mendatangkan bahagia? Sementara suami kehilangan rasa cemburunya, dan dalam agama itu disebut dayus. Dayus, suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Dan orang dayus kayak begitu, haram mendapat bau sorga. Bau sorga saja tidak dapat, apalagi masuk ke dalamnya. Ya tapi juga jangan lantas mentang-mentang harus cemburu sama istri, overacting. Suaminya nawar sayuran, laki pulang ngomel, lu pacaran ya sama tukang sayur. Itu juga over, saudara-saudara. Kesulitan ekonomi diatasi dengan sabar. Sabar dalam arti berusaha dengan tidak mengambil jalan pintas, berusaha tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini yang jadi problema ini rumah tangga sekarang ini, kesulitan ekonomi, di mana lapangan kerja sulit, di mana persaingan hidup tajam, sedangkan kita hidup ingin seperti orang lain. Kita mudah gelap mata, mudah picik pandangan, mudah sulit pertimbangan, lalu mengambil jalan pintas. Kadang menjual akidah, menjual keimanan. Kebetulan penderingan kering, ada yang nawarin beras 3 liter sama supermi 2 bungkus. Hari Minggu diajak ke gereja mau. Itu iman kena beras 3 liter telap.
kesulitan ekonomi, saudara-saudara. Sehingga Imam Ali pernah berkata, kadal fakru ayyakuna kufron. Kemiskinan memang mudah membawa orang kepada kekafiran, kepada perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang kekafiran. Oleh karena itu dalam tamsil lain beliau berkata, kalau ada ular dan ada kemiskinan, kemiskinan yang saya getok lebih dulu, kemiskinan yang saya bunuh lebih dahulu. Karena kemiskinan mudah membawa orang kepada kekufuran. Bagaimanapun sulitnya ekonomi yang dihadapi dalam rumah tangga, percayalah satu saat jalan keluarnya mesti ada. Mesti ada. Jangan sampai mengambil jalan pintas yang membuat kita keluar dari jalan yang ditinjau dari segi kemasyarakatan pun mendatangkan aib, ditinjau dari kehormatan berkeluarga pun mendatangkan nista, ditinjau dari segi ekonomi pun barangkali tidak akan mendatangkan kelimpahan materi. Jalan pintas pada umumnya, saudara-saudara, hanya memberikan kenikmatan yang sekejap. Dan apalah itu artinya kalau harus mengorbankan kesenangan yang abadi dan kekal. Kadang-kadang mengorbankan anaknya sendiri, anaknya dikomersilkan. Pokoknya siapa yang nyamper lu berangkat aja dah. Asal pulang nenteng pisang sama jeruk sebongsang, orang tua udah anteng aja udah. Saudara hadirin yang saya muliakan, setiap kita selalu berhadapan dengan kesulitan. Karena itu rumah tangga yang bertujuan mencapai mardhatillah, mereka sabar dalam menghadapi kesulitan. Tidak ada beras, puasa saja, puasa sunnah. Puasa sunnah, lapar tapi ada pahalanya. Daripada tidak puasa lalu ngegerundel, brengsek Tuhan. Gue sembahyang melulu, lapar juga. Sudah lapar, tidak berpahala. Bukankah Rasulullah sendiri kalau pulang ke rumah Aisyah lalu berkata, ya Humairah, ada makanan hari ini? Ada makanan yang enggak ada bang. Alhamdulillah, kalau begitu saya puasa. Pulang dari mana-mana, perut lapar, mau makan tidak ada makanan. Bukan marah, bukan ngamuk, puasa. Maka boleh puasa sunnah, niatnya udah siang, jam 10, jam 11, asal dari pagi belum makan apa-apa. Niatnya jam 10, sah, dengan catatan dari pagi belum makan apa-apa. Jangan sudah sepiring setengah baru niat, itu lain. Itu ngojek namanya itu. Pengertian dalam kesulitan. Satu malam beliau pulang dari masjid agak larut. Habis ngajar banyak yang bertanya, ketuk pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. 3 kali beliau memberi salam, tidak ada jawaban, tidak dibukakan pintu. Rupanya istri beliau lelah bekerja di waktu siang, tidurnya pules benar. Marahkah Rasul? Tidak, beliau gelar sorban, tidur di depan pintu. Asraful anbiya wal mursalin ini, Rasul termulia ini, karena menghargai istrinya, tidur di depan pintu. Sampai Aisyah bangun sepertiga malam, terkejut buka pintu, suaminya ada di depan pintu. Beliau bangunkan. Ketika dibangunkan, Rasul lebih dulu berkata, maaf sayang, saya pulang terlambat. Sudah nggak dibukain pintu, tidur di depan, dibangunin, beliau duluan yang minta maaf. Pengertian. Kalau emosi, memang nggak dibukain pintu, tidur di depan. Begitu dibukain, yang enak kita tunjuk jidatnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kesulitan di dalam kehidupan merupakan bagian daripada kehidupan. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi. Bukan untuk dihindarkan, tapi dicarikan jalan keluarnya. Hadapilah kesulitan dengan baik sangka kepada Allah, dengan lapang dada, dan dengan tetap bersabar menghadapinya. Kenapa? Karena tujuan kita mendirikan rumah tangga, mencapai ridho Allah. Kalau anak kita perjualbelikan, kalau istri kita komersilkan, kalau akidah kita jual untuk mempertahankan rumah tangga, bukankah makin jauh saja rumah tangga itu dari ridho Allah? Ini tujuan utamanya. Yang ketiga, rumah tangga yang bertujuan mardhatillah itu
suami istri yang merupakan fondasi di rumah tangga, suami sebagai pemimpin, istri sebagai pembina, selalu musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Walaupun istri ditakdirkan sebagai pemimpin dan suami sebagai pemimpin dan istri yang dipimpin, tapi agama menganjurkan musyawarah. Jangan mentang-mentang istri nyari duit, suami nyari duit, lalu menteleng. Segalanya mau diktator, segalanya mau sendiri. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu didirikan atas dasar musyawarah. Sehingga apabila sesuatu itu dihasilkan dari suasana musyawarah, tidak akan melahirkan penyesalan di belakang hari. Kalau tidak, berjalan menurut seleranya masing-masing, belakangan timbul penyesalan, akhirnya main salah menyalahkan. Kalau sudah saling salah menyalahkan, itu artinya sudah saling mengungkit kekurangan masing-masing. Akibatnya tidak ada lagi saling menghargai. Jadi dengan demikian musyawarah di dalam menyelesaikan persoalan, menghadapi kesulitan ekonomi musyawarah, menghadapi kenakalan anak musyawarah, akan membeli ini dan itu sebaiknya juga musyawarah. Kalau merupakan hasil musyawarah, maka saudara-saudara hasilnya pun akan dihadapi oleh bersama. Enak rasakan bersama, tidak enak rasakan bersama. Kenapa? Tadinya musyawarahnya bersama-sama juga. Lah kalau hasil sendirian, giliran enak mungkin yang satu mau ikut, giliran tidak enak yang satu nuding. Gua kata juga apa? Kan begitu akibatnya kalau tidak berdasarkan musyawarah lebih dahulu. Maka insya Allah hasil musyawarah ini setidaknya tidak akan mendatangkan sesalan di belakang hari nantinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ciri yang keempat, sepasang suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah dalam upaya mencapai rumah tangga bahagia itu tawakal apabila mempunyai rencana. Tawakal berserah diri kepada Allah. Bukan berserah diri dalam artian mutlak yang mengarah kepada fatalism atau predestination. Kita sering mengartikan tawakal secara salah. Belum apa-apa sudah menyerahkan diri kepada Allah. Emang semuanya terjadi menurut maunya Allah dah. Gak usah ngapa-ngapain, bagaimana Tuhan aja dah. Lapar juga nggak usah makan, kalau takdirnya kenyang pan kenyang. Ya udah lapar terus kita. Makan dulu, perkara nanti kenyang apa tidak, itu baru tawakal. Kalau sakit ke dokter, soal sembuh atau tidak, baru tawakal. Artinya usaha itu ada. Setelah suami berusaha, istri berusaha, selebihnya tawakal. Apa perlunya tawakal? Apabila berhasil tidak lupa daratan, apabila berhasil tidak lupa diri, apabila gagal tidak putus asa. Sehingga dengan demikian dari tawakal ini lahirlah pondasi yang kokoh membina rumah tangga yang bahagia dalam upaya mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita laksanakan di rumah tangga, tujuan intinya tetap untuk mencapai keridhaan Allah. Beli kendaraan untuk mencapai ridho Allah, lalu dipakai ngaji, dipakai ke masjid dan sebagainya. Beli peralatan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah. Mendidik anak untuk mencapai ridho Allah, membantu keluarga untuk mencapai ridho Allah, dan begitu selanjutnya. Tawakal apabila mempunyai rencana. Kemudian cirinya yang kelima, suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu mempererat silaturahmi. Sebab seperti sudah saya sampaikan pada pertemuan terdahulu, dalam berumah tangga itu ada orang tua, ada mertua. Itu cuma perbedaan istilah, tapi hakikatnya adalah sama. Jangan karena perbedaan istilah lalu menyebabkan kita berbeda sikap. Kalau sudah berbeda sikap, tentu akan melahirkan perasaan yang tidak simpatik. Sebaiknya suami istri kalau sudah berumah tangga, jadikanlah orang tua tempat cerita yang enak saja. Yang tidak enak telan berdua, yang pahit rasakan berdua. Kesusahan dan kesulitan atasi berdua. Giliran enak ngomong sama orang tua, giliran senang cerita sama mertua. Sekarang kan kita balik.
Kalau lagi senang duitnya banyak, anteng di rumah, kalem aja. Tapi lalu waktu susah, waktu susah, cerita kepada orang tuanya, cerita kepada mertuanya. Lalu kapan kita mau menyenangkan orang tua? Sudahlah, mereka susah mendidik kita di waktu kecil, membesarkan kita, melakukan segala macam pengorbanan. Demi setelah kita berumah tangga, kesulitan rumah tangga kita tumpahkan juga kepada mereka. Pererat silaturahmi dan usahakan agar seluruh keluarga hanya menjadi tempat kita cerita yang enak-enak saja. Istilah sehari-harinya, kalau di rumah kita makan sama sayur bayam, keluar rumah diem, malah seluitan. Tetangga tanya, lu makan kayaknya enak banget apa sih? Daging ayam. Lalu tetangga akan berbisik, itu makannya tuh orang enak bener ya, rumah tangganya tiap hari makan sama daging ayam. Biarlah paling kurang itu jadi doa, daripada kita makan sama kangkung lalu ribut ngomel di mana-mana. Gua kesel banget sama bini gua. Di warung ceritanya lagi. Kenapa? Saban sari gue direbusin kangkung mulu. Brengsek. Di warung cerita ada RT, ada RW. Gara-gara makan sama kangkung se-RT tahu. Akhirnya mungkin kalau kita berangkat orang hitung dari jauhan. Lihat, kangkung liwat gitu. Bisa menjaga yang disebut security informasi, rahasia rumah tangga. Bahkan pernah saya berikan contoh karena ingin menghargai. Suami beliin kain batik buat istrinya. Istri tahu begitu sepintas, nih kain jelek nih. Tapi karena mau menyenangkan suaminya, dia bohong. Bagaimana bu, kain yang bapak beliin? Aduh bagus bener pak, bagus sekali itu kain. Warnanya pak emang yang model begitu tuh. Tetangga kita mana ada yang pakai kain begitu pak? Ya emang nggak ada, jelek. Menghargai. Sebab kalau waktu itu si istri jujur, yang timbul sakit hati suami. Bagaimana bu kain yang saya beliin? Goblok lo. Kain begitu dibeliin di pasar juga banyak 1.400, campur odol lagi. Sudahlah, suami punya niat baik, sampai rumah digoblok-goblokin, tidak ada lagi rasa saling menghargainya. Begitu pentingnya mempererat silaturahmi ini, sampai Nabi berpesan, isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarus su'. Ada dua golongan manusia yang di akhirat nanti tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diopeni oleh Allah, didiemin aja. Siapa mereka? Pertama, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Yang kedua, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Dua golongan manusia ini, pemutus silaturahmi, kemudian juga tetangga yang jahat dengan tetangganya, ini tidak akan dipandang oleh Allah di hari akhirat nanti. Jadi pererat silaturahmi, sebab kita ini zon politikan, makhluk yang bermasyarakat, yang tidak bisa hidup sendirian. Setiap kita memerlukan orang lain. Kita disebut kaya karena ada yang miskin. Kita disebut alim karena ada yang awam. Kita disebut berkuasa karena ada rakyat jelata. Tanpa rakyat tidak ada penguasa. Tanpa yang miskin tidak ada orang kaya. Kalau tidak ada yang jelek, siapa yang bilang cakep? Karena ngimbangi. Saudara hadirin, atas dasar ini mestinya kita selalu bersyukur dalam segala posisi. Tidak lalu salah terima kepada karunia yang diberikan Allah kepada kita. Saudara hadirin yang saya hormati, pererat silaturahmi, jadikan orang-orang tua kita tempat kita cerita yang enak-enak saja. Yang tidak enak, telan sendiri, usahakan sendiri, carikan jalan keluarnya sendiri. Setidaknya ya diam sajalah.
Kalau belum bisa membalas budi baik orang tua, setidaknya jangan menyakiti hati orang tua kita. Sudah lelah dan payah dia mengasuh kita, membesarkan kita, merawat kita. Demi setelah kita berumah tangga, seluruh kesulitan kita bawa lagi kepadanya. Karena itu buat para istri juga ini perhatian. Kalau dimarahi suami, jangan cepat-cepat pulang ke rumah orang tuanya. Nggak boleh diomelin dikit, main buntal aja. Gua pulang dah. Pulang. Sampai sana cerita habis-habisan, dikucek kejelekan suaminya. Nanti 2-3 hari balik aja lagi. Kan nggak lucu jadinya. Saudara hadirin, begitu juga suami. Mencaci maki habis istrinya, 2-3 hari baik aja lagi. Konyol, istrinya sudah dicaci maki habis-habisan, dijeleki leluhur-leluhurnya, 2-3 hari baik lagi, mesraan lagi. Kata bininya dalam hati, gua lu jelekin juga, lu pakai juga, payah. Saudara hadirin yang saya muliakan, itulah sebabnya pada awal tadi saya katakan perlunya kita mempunyai timbangan baik sebagai suami maupun sebagai istri. Nah, dari mempererat silaturahmi ini akan terjalin rasa kekeluargaan. Maka tradisi arisan keluarga itu bagus sesungguhnya untuk mempererat silaturahmi. Cuma celakanya bukan silaturahmi yang jadi tujuan, arisannya itu yang jadi tujuan. Akibatnya apa? Kalau belum narik mah semangat banget datang dah. Begitu udah narik aja udahan. Itu celakanya. Akhirnya silaturahminya jadi nomor 2, arisan semata-mata yang menjadi tujuan. Sesungguhnya itu bagus untuk mempererat silaturahmi. Karena kalau kita dengan kita sesama saudara sudah tidak saling mau mengenal, bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan cucu-cucu kita? 2-3 generasi yang akan datang tentu akan lebih saling tidak mengenal lagi. Baiklah ya, yang keenam, suami istri yang bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah itu selalu berusaha tolong menolong di dalam kebajikan. Sebab Allah pesankan itu di dalam Al-Maidah ayat 6, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kamu di dalam kebaikan, di dalam bertakwa kepada Allah. Jangan bertolong-tolongan di dalam maksiat, di dalam dosa, dan di dalam usaha yang menimbulkan permusuhan. Kalau suami marah kepada seseorang, istri jangan ngipasin. Oh bang, yang begitu mah dibayain tuman. Udah habisin aja dah. Anak-anaknya marahin sekalian. Ngipasin. Istri kesel sama tetangganya, suami ngipasin. Emang tuh tetangga kita, hahu. Habis orang dikipasin. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonganlah di dalam kebaikan. Istri malas ngaji, suami mendorong, memberikan sugesti. Suami malas berusaha, istri memberikan sugesti. Saling tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kata suami, Bu, daripada kita melarat terus hidup, kita piara tuyul yuk. Kata istrinya, nah ini sudah menyimpang bang. Bersabarlah, bagaimanapun insya Allah kita tidak akan mati kelaparan. Piara tuyul itu nanti jadi pindah akidah, merusak iman, berteman dengan setan. Apalah artinya kekayaan dan kesenangan sebentar kalau harus mengorbankan kekayaan dan kesenangan yang abadi. Ini sudah alal ismi wal udwan, sesuatu yang mengandung dosa. Saudara hadirin yang saya hormati, kemudian yang keenam, berbaik sangka. Baik suami maupun istri sama-sama saling berbaik sangka. Suami melepas istri, istri melepas suami dengan hati yang ikhlas. Suami meninggalkan istri di rumah dengan jiwa yang bersih dan rasa yang aman. Ada rasa baik sangka, dan ini modal dasar. Kalau sudah dilandasi oleh buruk sangka, tentu yang lahir nanti adalah perasaan-perasaan yang tidak baik. Akibatnya sangat tidak menguntungkan. Inilah beberapa ciri dari rumah tangga yang didirikan atas dasar mardotillah,
mencapai keridhaan dari Allah. Nanti akan menyusul tujuan berikutnya, di antaranya mendapat keturunan, di antaranya lagi mendatangkan gairah untuk lebih berusaha mencari rezeki karena sudah merasa punya tanggung jawab berupa anak dan istri, mempererat silaturahmi. Itu cuma tujuan-tujuan sekundernya saja. Tujuan primernya kita melakukan suatu nikah untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan punya istri cantik, kaya, tapi tujuan utamanya kita membina rumah tangga untuk mencapai ridho dari Allah. Karena itu dasarnya mawaddatan warahmah. Jangan cuma cinta, tapi juga kasih sayang. Cinta, kecenderungan kepada jasmani akan berakhir, tapi kasih sayang, kecenderungan kepada rohani, makin tua malah makin erat, makin tua malah makin mesra. Sehingga kadang kita menampak kakek-kakek dan nenek-nenek lagunya kayak pengantin baru. Apa cinta-cintaan? Tidak. Bagaimana kakek-kakek sama nenek-nenek harus bilang I love you? Yang masih ada itu waktu itu mawaddah, kasih dan sayang. Itu yang akan kekal, itu yang akan abadi. Tanpa materi orang sulit untuk bahagia, tapi materi semata bukan jaminan orang untuk bahagia. Nah, ciri yang terakhir dari rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah, sinar agama kelihatan di dalamnya. Baik suami maupun istri sama-sama orang yang taat melaksanakan ajaran agama. Saudara, mudah-mudahan walaupun singkat dapat menjadi sumbangan moral dalam kita mewujudkan rumah tangga yang bahagia menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu berusaha menyimpan sesuatu yang bisa membawa manfaat baik untuk dirinya, untuk anak cucunya, maupun untuk keluarganya, untuk masa kini dan masa depannya. Kadang simpanan itu berbentuk uang, kadang berupa tanah, lain saat berbentuk pabrik, dan lain sebagainya. Sementara masa depan yang paling pasti adalah akhirat. Jika untuk masa depan dunia kita rela memeras keringat, membanting tulang, pergi pagi dan pulang petang, menyimpan uang, menyimpan tanah, menyimpan pabrik, pernahkah kita merenung jika satu saat kiamat datang, kita dibangkitkan dari kubur masing-masing, berdiri di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan hidup kita di dunia ini, lalu kita akan menuju ke alam akhirat. Sudahkah kita mempunyai simpanan untuk akhirat kita? Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min kanzil jannah. Simpanan sorga ada 4 macam. Yang pertama, ikhfa'us sadaqah, menyembunyikan sedekah. Saudara-saudara kaum muslimin, sebagaimana yang kita maklum bahwa Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian rezeki dari kita terhadap yang lain. Ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang miskin, ada yang setengah miskin, dan selanjutnya. Ada yang gajinya kecil tapi penghasilannya gede. Ada yang penghasilannya gede tapi nggak punya gaji. Ada juga yang memang gajinya gede dan penghasilannya gede. Kelebihan rezeki merupakan sunnatullah dan tidak harus membuat kita merasa lebih dari yang lain. Bahkan sebaliknya, kelebihan itu harus membuat kita ringan tangan untuk menolong mereka yang memang memerlukan pertolongan. Kalau saudara diberikan ilmu, maka pertanyaan akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saudara diberikan umur yang panjang, pengadilan akhirat juga bertanya satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau saudara diberikan harta, pengadilan akhirat akan bertanya 2, hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan kemana?
Dari mananya ditanya, dan kemananya juga ditanya. Oleh karena kita akan dimintakan pertanggungan jawab, maka amanah yang bernama harta ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada penggunaan yang merupakan kewajiban, itu zakat namanya. Ada penggunaan yang sewaktu-waktu, itu infak namanya. Ada yang lebih sewaktu-waktu lagi, dan itu sedekah namanya. Zakat dia terikat oleh haul dan nisab, oleh putaran batas waktu dan ukuran dari harta itu sendiri. Sedangkan infak terikat oleh situasi dan kondisi perekonomian seseorang. Sedangkan sedekah tidak terikat dengan apapun. Dalam kondisi seperti apapun kita bisa melakukan sedekah dengan yang terkecil sekalipun. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Atau ada hadis, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyumanmu kepada temanmu adalah sedekah. Jadi untuk melakukan sedekah tidak harus dalam berbentuk uang. Dengan ilmu kita bisa sedekah, dengan tenaga kita bisa bersedekah, dengan pikiran kita bisa bersedekah, bahkan senyum kepada teman itu pun sedekah. Jadi kalau sedekah dengan uang memang belum punya uang, nyengir aja banyakin. Itu asal pada tempatnya, jangan lalu ketemu tiang listrik cengengesan. Tentu tidak pada tempatnya dan tidak wajar. Nah, sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Artinya jauh dari sifat riya. Kan kadang-kadang ada orang sedekah itu disebutkan namanya. Apa tidak bagus? Kalau memang niatnya ikhlas, ya bagus-bagus saja. Untuk memberikan sugesti kepada yang lain. Si Fulan bin Fulan nyumbang sekian, diumumkan. Boleh kalau niatnya untuk memberikan rangsangan kepada yang lain supaya dia menyumbang lebih besar dari orang tadi. Tapi kalau itu mendatangkan riya, maka sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Tangan kiri saja tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Sedekah yang dilakukan dengan ikhlas akan merupakan perbendaharaan surga. Tersembunyi dari pandangan orang lain. Tidak seorang pun tahu. Karena memang sikap yang baik adalah melupakan kebaikan dan mengingat kesalahan. Itu salah satu ciri orang bahagia. Orang yang selalu mengingat kesalahannya dan berusaha melupakan segala kebaikannya. Kalau dia akan berada kebaikan, dia tidak bisa ikut. Dia merasa rugi karena dia merasa belum pernah berbuat baik. Tapi kalau akan melakukan kesalahan baru, dia ingat kesalahan yang sudah-sudah. Sehingga terhalang baginya untuk melakukan satu kesalahan baru. Demikianlah saudara-saudara, bahwa Allah melebihkan rizki sebagian kita dari yang lain, agar terjadi tolong-menolong dalam kehidupan ini. Jadi kesenjangan yang nature, kesenjangan yang alami, itu sunnatullah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kelas menengah. Nah, kenapa lalu sekarang kita berusaha mengentaskan kemiskinan? Oleh karena adanya kesenjangan struktural. Kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi ikut sedikit kaya? Sebab pada dasarnya Islam adalah agama yang sejak turunnya sudah berupaya memerangi kemiskinan. Bahkan dikatakan kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran. Orang kalau miskin udah dekat banget sama kafir. Gampang menjadi kafir. Berapa banyak saudara-saudara kita yang oleh karena soal perut, oleh karena soal materi, terpaksa meninggalkan dan menanggalkan akidahnya. Menjual petunjuk yang diberikan Allah dengan kesenangan dunia yang cuma sebentar ini. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jadi makin kita sembunyikan satu sedekah, semakin banyak perbendaharaan kita di surga. Sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Malahan ada seorang sufi, dia punya kebiasaan kalau pergi sholat Jumat dia bawa uang, itu uang dia taruh di bawah tikar masjid. Dia niat sedekah kepada siapa saja yang nemuin itu duit.
Maksudnya apa? Supaya yang nemuin nggak tahu siapa yang punya duit. Demikian dia saking ingin menyembunyikan sedekahnya. Karena sifat ria itu bisa memakan amal kita sendiri. Ria itu termasuk menyebut-nyebut kebaikan kita. Orang yang suka nepuk dada, sedikit-sedikit ngitungnya kalau nggak gua. Tuh kalau nggak gua tuh. Tuh yang belas itu kalau nggak gua, kalau nggak gua. Iya kalau nggak lu kenapa emang? Orang yang suka menepuk jasad. Tuh biasanya memang begitu saudara-saudara. Kalau perang lagi berkecamuk, orang nggak sempat ngaku jadi pahlawan. Tapi begitu perang selesai, yang kagak kenal bedil ngaku pahlawan, mas. Itu sesuatu yang biasa. Oleh karenanya, orang-orang yang ikhlas dalam bersedekah, disembunyikannya sedekah itu Allah cinta betul. Malahan ada hadis memberikan jaminan, inna shadaqatal mar'il muslimi tazidu fil umri wa tadfa'u mitatas su'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin tazidu fil umri, bisa menambah umur panjang. Wa tadfa'u mitatas su'i, dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Jadi siapa yang kepengen panjang umur, banyaklah sedekah. Yang bosan hidup, pelit terus. Sedekah menambah panjang umur dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Pak, katanya umur itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangin. Kapan? Kalau ajal sudah datang. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal datang tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Itu kalau ajal sudah datang. Tidak bisa lagi umur ditambah dikurangi, sudah datang. Tapi kalau belum datang, itu kan haknya Allah. Mau ditambah, mau dikurangi, hak prerogatif Allah. Sebagai pencipta manusia, Allah maha kuasa dan maha mampu. Sedekah ini menambah panjang umur dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Itu orang mati kan sama ya, kondisinya mati, nggak nafas. Tapi hakikat mati kan lain-lain. Ada yang mati itu husnul khatimah, baik akhirnya. Misalnya lagi ngaji mati, lagi sholat mati, lagi sedekah mati. Ini yang dinamakan dengan husnul khatimah, baik di akhirnya. Sebaliknya ada yang su'ul khatimah, jelek di akhirnya. Ini yang jadi catatan akhir. Lagi nyekek botol, mampus. Lagi banting kartu, modar. Su'ul khatimah, jelek pada akhirnya. Sedekah menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Dan kita semua kepengen mendapat husnul khatimah, jauh dari su'ul khatimah. Oleh sebab itu yang bisa menyelamatkan kita dari penyakit itu antara lain adalah sedekah yang disembunyikan. Yang dikerjakan dengan ikhlas karena Allah. Tidak karena kepengen dipuji orang. Tidak karena ingin dikatakan orang pemurah. Sebab orang dermawan itu orang yang memberi tanpa harus diminta. Kalau masih harus diminta, ya belum dermawan namanya. Masih harus diminta. Kalau nggak diminta ya tulus. Lolos, polos. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Harta adalah amanat dan akan kita pertanggungjawabkan. Allah melebihkan rizki sebagian kita dari yang lain agar kita saling tolong menolong, bantu membantu. Nabi janjikan siapa yang meringankan beban saudaranya muslim di dunia, Allah akan meringankan bebannya di akhirat nanti. Sebuah jaminan dari baginda Nabi. Si orang yang kita bantu barangkali tidak bisa membalas, Allah yang akan membalas lewat jalan lain yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ada orang tanya, Pak, ini ada orang nyumbang masjid sambil marah-marah, bagaimana? Saya bilang sumbangannya aja ambil, marahnya jangan. Marahnya jangan diambil, itu urusan dia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Umat Islam ini kan umat yang punya potensi besar. Kadang kita merenung,
Kenapa kadang-kadang pembangunan masjid kok lambat sekali? Kalau hotel hari ini peletakan pertama, bulan depan peresmian. Supermarket hari ini peletakan batu pertama, minggu depan peresmian. Tapi kalau sudah yang namanya masjid, kadang-kadang peletakan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. 3 tahun, 4 tahun, campur nebar jalak di jalanan, duit dijaring kayak ikan sepat. Apa tidak ada orang Islam yang kaya? Banyak. Apa tidak ada pengusaha muslim yang jadi konglomerat? Ada. Lalu yang belum banyak itu yang komit terhadap nilai-nilai agamanya. Akhirnya kita jatuh jadi umat yang lemah. Belum ada pengusaha konglomerat muslim buka pabrik supermi cap bedug misalnya umpamanya atau pabrik kecap cap sorban supaya identitas keislamannya sedikit kelihatan. Kita jatuh jadi umat yang lemah karena potensi tidak terinventarisir dengan baik. Kita ini ibarat kompor yang cuma matengin nasi orang lain. Potensi kita dimanfaatkan oleh orang lain. Ukhuwah Islamiyah kita baru terbatas kepada silaturahmi. Ukhuwah di bidang ekonomi kita lemah. Ukhuwah di bidang kebudayaan kita lemah. Apalagi ukhuwah di bidang politik kita lebih rapuh lagi. Padahal ukhuwah itu adalah totalitas kehidupan manusia. Menyangkut ipoleksos bud. Memerlukan nilai-nilai ukhuwah. Jadi oleh karena itu mari kita menyadari. Di dalam harta kita. Walaupun kita yang cari, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, di sana ada harta anak yatim. Di sana ada hak masjid. Di sana ada hak pesantren. Di sana ada hak jihad. Berbahagialah seseorang apabila dia oleh Allah dijadikan keran. Keran itu menyimpan air, tapi tidak untuk dirinya, tapi disalurkannya kepada mereka yang memang memerlukannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini yang pertama. Jadi perbendaharaan surga adalah menyembunyikan sedekah. Orang lain nggak tahu, kita pun nggak pernah ngitung-ngitung. Kita anggap lewat begitu saja, padahal itu deposit akhirat. Satu. Yang kedua, perbendaharaan surga itu apa? Wa kitmanul musibah, menyembunyikan kesulitan. Kadang orang takut menghadapi kesulitan. Tapi makin kita merenung, hidup ini kan sebenarnya urusan. Takut sama urusan, ya jangan hidup. Tandanya orang hidup itu kalau punya urusan. Urusan melupakan problem. Problem sering menimbulkan kesulitan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Siapa sih orangnya yang nggak pernah sulit-sulit? Makin tinggi status sosialnya, makin gede urusannya. Makin tinggi kualitas imannya, makin berat tingkat kesulitannya. Cuma memang yang namanya enak itu seperti pelangi. Biang lala itu nggak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang melulu. Lo sih enak lo, kata kita. Dia juga bilang yang enak kan lo. Pelangi itu nggak pernah di atas kepala kita. Kata tukang beca, aduh enak ya naik Mercy. Kata tukang beca, apa yang di dalam mobil Mercy? Aduh enak bener tukang beca, di jok ngeringkuk ngorok pulas bener. Saya kamar pakai AC sejuk, tempat tidur sutra, empuk, alga spring bed, gula kulik nggak bisa pulas kalau belum minum Valium, belum tidur. Enak bener tukang beca, di jok ngorok nggak tahu wetan kulon. Si tukang becak bilang yang di Mercy enak, yang di Mercy bilang tukang becak enak. Inilah enak. Nggak pernah di atas kepala kita. Di atas kepala orang lain melulu enak itu. Nah, saudara-saudara, yang merupakan perbendaharaan surga itu orang yang bisa menyembunyikan kesulitan. Baik pribadi ataupun rumah tangga. Nih terutama rumah tangga yang jadi soalnya. Kadang-kadang kita ini kalau senang, sebaliknya, kalau senang kita diam. Kalem aja, cuek. Banyak banget duit kita, bawaan diam aja udah. Malah ketemu orang takut. Tapi begitu susah, sekampung tahu. Padahal Nabi mengajarkan perbendaharaan surga itu menyembunyikan musibah.
menyembunyikan kesulitan. Kalau enak, cerita sama orang-orang. Kalau nggak enak, rasain sendiri, tekan sendiri, atasin sendiri. Kita kan sebaliknya. Senang kita diam, asal lagi susah, paling tidak kita nyari teman buat cerita kesusahan. Siapa orangnya yang nggak pernah susah? Cuma soalnya bagaimana kita mengatasi kesusahan itu sendiri. Begitu juga misalnya kalau orang sudah berumah tangga, itu orang tuanya harus menjadi tempat dia cerita yang enak-enak saja. Yang nggak enak rasain berdua, selesaikan berdua, atasin berdua. Jangan dibalik. Asal senang diam, giliran susah saja. Maknya laporan. Terbalik. Bisa menjaga security informasi. Maka nama bayam keluar diam. Malah seluitan. Enak amat lo makan daging ayam. Security informasi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ujian yang terberat itu yang pernah diberikan kepada para nabi, para rasul, para aulia, para ulama. Makin tinggi keimanan, makin berat bentuk kesulitan. Ayo saya kemukakan satu contoh saja. Ada seorang nabi yang kaya. Nabi kaya. Namanya Nabi Ayub. Iblis kalau orang begini kan keki. Ibadahnya rajin, kaya. Nih yang kayak begini susah digodain. Kalau ibadahnya rajin, miskin, kali bisa disogok. Sini imannya mantap, ibadahnya rajin, kaya, nabi lagi. Oh, tapi namanya iblis nggak kurang akal. Laporan, Tuhan, kenapa les? Ya ini bahasa saya, bahasa Qurannya sih nggak gitu. Itu hambamu yang namanya Ayub, dia rajin ibadah cuma karena dikasih kaya aja. Coba kasih miskin dia, berhenti dia sembahyang. Ah, kamu bisa aja. Saya tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas. Saya buktiin Tuhan, silahkan. Dibuktiin lah, iblis turun ke alamin. Yang mula-mula dia lakukan, dia rusak sawah ladang Nabi Ayub. Dia binasakan binatang ternak Nabi Ayub. Sehingga dalam waktu singkat, jatuhlah Nabi Ayub dari orang paling kaya jadi orang paling miskin. Beliau masih ibadah di mihrab dalam masjid. Datang iblis. Saudara Ayub, ya. Lagi ngapain? Ibadah. Nyembah Allah, nyembah Allah. Oh, percuma. Kenapa? Tuhan yang ente sembah nih, dia udah bikin miskin ente. Sawah ladang ente hancur lebur, binatang ternak binasa. Sekarang ente jadi orang paling miskin. Ngapain nyembah Tuhan kayak begitu? Tekor. Udah berhenti dah ibadah, berhenti ibadah. Ini iblis sama Tuhan laporannya lain, yang dikerjakan kepada Nabi Ayub juga lain. Benar begitu iblis kata Nabi Ayub? Iya, sawah ladang saya habis, buras. Binatang ternak saya binasa, binasa. Saya miskin, bangpak. Apa jawab Nabi Ayub? Bukan innalillahi, ya ini hebat. Alhamdulillahillazi a'tani wa akhza minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya dan sekarang mengambilnya lagi. Alhamdulillah. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Itu mah urusan Allah. Iblis cuman ibadah jalan terus, sujud lagi Nabi Ayub. Iblis seleher gondok banget. Dasar Nabi nggak mempan dia apa-apain. Miskin malah alhamdulillah. Allah yang ngasih, Allah yang ngambil. Jadi kalau kita tidak komit, kita tidak terikat kepada kaya, miskin, senang, susah, apa yang bisa bikin kita susah? Jadikan kekayaan, kemiskinan, jadikan senang, susah sebagai anak buah yang bisa kita atur. Jangan kekayaan ngatur kita, jangan kemiskinan ngatur kita. Kita yang harus mengatur mereka. Senang, susah, kaya, miskin, bahagia, sengsara, jadikan itu anak buah yang bisa kita atur. Kalau sekarang kita kaya, lain saat boleh jadi kita miskin, semiskin-miskinnya. Allah yang ngasih, Allah yang ngambil. Tenaga mana yang bisa menghalangi? Ibadah jalan terus. Iblis makin gondok. Dasar Nabi loh.
Akhirnya apa? Nabi Ayub dikerjain, diberikan penyakit. Demikian fatal penyakitnya. Bayangin, udah miskin, sakit. Masya Allah. Miskin, sakit. Sakitnya nggak lama, kira-kira 16 tahun. Istrinya 3, 2 mental minta ceraiin. Ngerawatin laki bengek begini. Senang belum tentu, susah udah pasti nih. Cerai aja, cerai dah. Cerai. Tinggal satu Siti Rahmah yang setia menemani beliau. Sesetia-setianya hati perempuan. Satu saat Siti Rahmah bilang, "Bang, iya, abang kan Nabi, Bang. Lalu, namanya Nabi kan doanya jarang meleset, Bang. Maksud kamu minta kenapa sih sama Tuhan biar abang sembuh baik dah, Bang?" Siti Rahmah, iya. Saya sakit berapa tahun sih dah? 16 tahun, Bang. Sebelum ini saya sehat berapa tahun? Ya kira-kira 60 tahun, Bang. Nah, coba ente banding-bandingin, Rahmah. Saya dikasih sehat 60 tahun. Dikasih sakit 16 tahun. Sudah nggak sabar mau doa kepada Allah minta sembuh. Saya malu kepada Allah. Diuji dengan yang luar biasa seperti ini, tidak mengganggu stabilitas kehambaannya. Dia tetap menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kunci menghadapi kesulitan itu apa? Allah jelaskan dalam satu ayat, "Wa basyiris sabirin alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Yang apabila mendapat musibah mereka kembali kepada keyakinan dasar. Segalanya dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Ini konsepsi dasar dari sikap muslim dalam menghadapi berbagai kesulitan. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Kalau ini sudah kondisi dasarnya, maka kita akan lapang menghadapi kenyataan bagaimanapun pahitnya. Apakah itu namanya miskin? Apakah itu namanya sakit? Bahkan maut sekalipun. Maut sekalipun. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Ini sikap hidup, bukan sekedar ucapan. Kita kadang-kadang menjadikannya sebagai ucapan. Mulutnya sehingga berhenti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi nangisnya terus gerung-gerungan. Bukan itu, ini kesadaran moral. Kalau segalanya dari Allah, segalanya kembali kepada Allah. Kan sebenarnya cuma nunggu giliran. Hari ini saya nyembayangin dia. Entah hari apa saya disembayangin orang. Hari ini saya antar dia ke kubur. Entah hari apa orang nganterin saya ke kubur. Hari ini saya tahlilkan dia. Entah nanti kapan orang tahlilkan saya. Segalanya dari Allah. Segalanya akan kembali juga kepada Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi. Dicarikan jalan keluarnya. Dan tidak ada orang yang tidak pernah mendapat kesulitan. Tidak ada. Semakin tinggi status sosial, semakin tinggi kualitas keimanan, semakin besar juga tingkat kesulitan. Hanya saja bagaimana cara kita mengatasinya. Dan Al-Quran menyatakan, "Inna ma'al usri yusra." Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Roda itu berputar. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fis shiddah." Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, supaya Allah ingat kepada kamu di waktu kamu susah. Kalau waktu senang kita ingat kepada Allah, kita susah, Allah tidak akan meninggalkan kita. Tapi kalau waktu senang kita jauh dari Allah, sujud tidak sempat, dengan masjid jauh, ketika senang kita lupakan Allah. Nanti begitu kita susah, Allah lupakan kita. Dan itu menyakitkan. Oleh karena itu orang-orang tua kita dulu bilang, kalau lagi sehat ingat-ingat lu bakal sakit nanti. Kalau lagi kaya ingat-ingat satu saat kita bakal jatuh miskin. Bahkan kalau lagi muda ingat-ingat kita bakal tua. Dan yang terpenting kalau lagi hidup ingat-ingat kita bakal mati. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua yang merupakan perbendaharaan surga, menyembunyikan musibah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.
Hal ketiga yang merupakan perbendaharaan surga adalah wasilaturrahmi. Orang yang suka bersilaturahmi. Sebagaimana yang kita maklum bahwa manusia adalah makhluk yang disebut zon politika. Makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Betapa dan siapapun kita memerlukan orang lain. Bodoh betul manusia kalau tinggal di tengah masyarakat tapi tidak mau bermasyarakat. Merasa hebat sendiri, pinter sendiri, gagah sendiri, kaya sendiri. Mungkin kalau mati juga ngubur sendiri. Jangankan kita di sini. Di sorga saja Nabi Adam waktu sendirian bengong melulu. Mondar mandir. Allah